Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024. Tanpa terasa ya Bapak Ibu kita sudah memasuki bulan Agustus. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita akan belajar tentang materi pastoral konseling dengan tema dalam fungsi dan pendekatan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami diberi sekali lagi kesempatan dan juga kesehatan untuk malam ini bisa kembali belajar dalam kelas tema Adonai tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya Bapa selalu menyertai dan memimpin kelas pembelajaran kami ini. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, dan perangkat-perangkat yang menunjang pembelajaran kelas ini, semoga tidak ada halangan satupun dalam internet dan perangkat-perangkat kami. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar, Tuhan, mampukan mereka untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan juga dengan lancar. Dan terutama berkatilah hamba-Mu, Pak Dedi, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Dedi, berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Dedi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkati juga kami semua yang berada dalam ruangan ini, di kelas ini, dan juga yang mendengarkan di live YouTube, dan juga yang nanti akan mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berikan kami juga hikmat daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Dedi malam ini dengan baik dan juga mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan jadikanlah rema di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami mampu mengajarkannya dan memberitakannya kepada sama kami, dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam diri kami dan kehidupan kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada sesi pemaparan materi, maka kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita ya, Pak Dedi Kurniawan lewat profil ya. Iya, sebentar ya Bapak Ibu. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018
Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Dedi Kurniawan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Puji Tuhan, shalom, selamat malam Bu Aling. Iya, ketemu lagi ya Pak. Ya, Bagaimana senang kabarnya sekali. Pak? Kabarnya Iya. dahsyat, hebat, luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kabar Bapak luar biasa juga ya Pak, dan sehat selalu semoga, amin. Amin, amin. Ya, ya, baik Pak Dedi, saya persilakan waktu dan tempat untuk pemaparan materinya. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Aling. Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Kembali kita masuk dalam kelas pembelajaran pastoral konseling malam hari ini. Malam ini kita akan bahas tentang fungsi pastoral konseling dan pendekatannya. Ada banyak bukan keraguan, tetapi juga kurang pahaman atau ketidakjelasan tentang apa sih fungsi pastoral konseling dan pendekatannya. Apa bedanya pelayanan pastoral konseling dan pelayanan konseling dalam psikologi, begitu ya. Nah, tentunya di dalam pastoral konseling juga ada kaitannya dengan pelajaran psikologi. Ini merupakan satu kesatuan ya Bapak Ibu ya di dalam pelajaran ini. Dan tentunya banyak orang yang merasa bahwa pelayanan pastoral konseling ini adalah pelayanan yang mendampingi konseli untuk memecahkan masalah. Mereka banyak memahami fungsinya seperti itu gitu. Tapi apakah betul nggak sih sebenarnya fungsinya itu? Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar. Nah, pelajaran ini Bapak Ibu merupakan pelajaran yang masuk di dalam basic daripada pastoral konseling ya, atau pengantar pastoral konseling nih pelajarannya. Jadi malam hari ini kita akan belajar untuk lebih jelasnya ya tentang pelajaran ini. Nah, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa fungsi daripada pastoral konseling? Kalau kata pastoral kita tahu ya, pastoral itu adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan gereja atau pengembalaan ya dari seorang pastor atau pendeta atau gembala. Konseling adalah pelayanan di mana ada interaksi antara dua individu, satu konselor dan konseli, itu bisa disebut sebagai konseling antar pribadi, tapi juga ada konseling kelompok ya, gitu ya. Ada. Jadi konseling itu terbagi menjadi dua, pribadi dan kelompok. Nah, fungsi dari konseling pastoral adalah yang pertama, Bapak Ibu lihat, adalah menyembuhkan. Ya berarti ada yang sakit kalau dalam hal ini ya. Sakitnya apa? Sakitnya mentalnya, sakitnya jiwanya, begitu ya. Jadi harus disembuhkan, begitu. Nah, kemudian pelayanan ini adalah pelayanan yang menopang. Menopang itu adalah ikut menjaga ya, hadir, ada di sampingnya, di sisinya, supaya orang ini tetap berdiri tegak atau tidak jatuh. Kalau ibarat bangunan, supaya bangunannya tidak roboh. Nah, kemudian membimbing. Membimbing ini adalah mendampingi secara langsung ya, kemudian di sana ada proses mendengar, kemudian proses untuk kita juga mengarahkan begitu ya. Itu adalah bagian daripada membimbing, mengarahkan gitu, menuntun begitu. Kemudian juga merekonsiliasi. Di dalam pelayanan daripada pastoral konseling, rekonsiliasi terbagi menjadi dua. Rekonsiliasi terhadap diri sendiri dan juga rekonsiliasi terhadap orang lain begitu. Sehingga pelayanan ini adalah bagaimana kita mencari solusi untuk dapat merekonsiliasi kembali, berdamai kembali antara seseorang dengan dirinya dan juga dengan orang lain begitu. Nah, pelayanan ini juga termasuk di dalam pelayanan membebaskan. Membebaskan siapa? Membebaskan konseli dari permasalahan-permasalahan berat yang mereka hadapi sehingga mereka sulit untuk bisa keluar ya, dari baik secara psikologis maupun juga dalam perilaku begitu ya, sehingga
kita membebaskan mereka itu untuk mereka itu akhirnya tidak lagi terikat kepada tekanan-tekanan yang membuat mereka itu sepertinya tidak bisa bahagia, tidak bisa lepas begitu ya, selalu dalam keadaan stres, depresi, tertekan dan seterusnya. Nah, kita datang untuk membebaskan itu ya. Dan yang terakhir adalah memperdayakan. Jadi ketika ada konseli pada akhirnya sudah melewati tahap-tahap yang tadi kita sebutkan, tahap yang terakhir adalah memberdayakan. Bagaimana ketika orang sudah sehat kembali, maka dia ibaratnya kita analogikan sudah dapat bekerja kembali, bisa meningkatkan lagi produktivitas kerjanya, dan kemudian bisa meraih prestasi begitu. Nah, ini bagian daripada pelayanan daripada pastoral konseling. Tapi ingat, pelayanan pastoral konseling ini adalah pelayanan di mana yang kita layani adalah sesama kita ya Bapak Ibu Saudara ya, gitu. Nah, memberdayakan jemaat dari persoalan-persoalan yang menyebabkan akar pahit dan luka-luka batin. Ya, akar pahit dan luka batin bisa disebabkan oleh banyak faktor, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga jemaat tertolong untuk mengatasi atau menerima masalah yang dihadapinya dan menjadi bertumbuh dengan cara-cara yang lebih realistis. Artinya bisa menerima fakta, keadaan, dan kenyataan dengan baik. Tetapi itu prosesnya adalah proses di dalam rangka penyembuhan atau pemulihan. Nah, dengan demikian, jemaat akan semakin kuat untuk mengatasi persoalan mereka di masa depan. Nah, oleh sebab itu kenapa di sini pakai kata jemaat? Padahal kan kita bisa pakai kata individu. Nah, kalau individu berarti kita umum. Kalau jemaat kita berarti ini skopnya adalah gereja. Nah, kalau di gereja, Bapak Ibu, berarti tidak terlepas. Setiap orang yang sudah di dalam Tuhan, tidak mungkin dia tidak punya masalah. Tidak mungkin dia artinya hidup tanpa tekanan. Bisa terjadi tekanan muncul secara tiba-tiba tanpa misalkan ada satu respon ataupun ada satu sikap atau tindakan dari orang lain. Nah, misalkan sikap yang bisa muncul secara tiba-tiba itu ya misalkan stres atau depresi ya, karena misalkan kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba atau kehilangan orang yang dicintai ya, karena kematian, karena kecelakaan dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di dalam hal ini gereja sangat perlu ada tim daripada pastoral counselingnya supaya pelayanan ini bisa melayani setiap kebutuhan jemaat di dalam masalah-masalah yang dihadapi. Jadi harus ada begitu. Nah, seorang pembala wajib juga belajar pastoral counseling karena kalau tanpa belajar pastoral counseling, ya apa fungsinya dia begitu kan? Karena pelayanan fungsi pastoral counseling kita lihat daripada Tuhan Yesus. Ya, ketika ada domba yang sakit, ya dia rawat, kemudian dia juga menjaga domba-dombanya, yang hilang juga dia cari. Itu kan ada pelayanan daripada pastoral atau seorang gembala. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ya penjelasan dari beberapa ahli Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan pastoral counseling ya. Nah, saya ambil beberapa ahli yang menyampaikan tentang fungsi daripada pastoral counseling yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dikatakan adapun fungsi konseling tersebut dapat diketahui seperti yang dikemukakan oleh Totok S. Wirya Saputra sebagai berikut. Dikatakan konseling yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersiapkan. Berarti ada dulu yang ditunjuk nih, dievaluasi atau ditawarkan. Kamu bersedia gak? Kamu terpanggil gak di bidang pelayanan ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah mereka mereka ready, siap, maka mereka dididik. Ya, setelah dididik diapakan? Mereka dilatih. Ayo ada kasus-kasus, coba kita latihan studi kasus. Kemudian juga akhirnya dimulai untuk dia juga belajar untuk melayani konseli yang ketika ada punya masalah, kemudian kita latih, kita dampingi, dan kemudian kita coba dia untuk ikut terjun di dalam praktek tersebut. Nah, ini berfungsi ya untuk menyembuhkan. Yang pertama berarti berbicara soal healing di sini ya, menyembuhkan. Berarti orang yang bermasalah, Bapak Ibu Saudara, yang luka batin, kepahitan, dan seterusnya, mereka juga dalam tanda kutip, Bapak Ibu, dapat diartikan sebagai orang yang sakit. Sakit secara apa? Secara jiwa, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan sakit secara fisik. Kalau sakit secara fisik, ya kita tahu, ya Bapak Ibu Saudara, ya, ada sakit ginjal, paru-paru, jantung, dan seterusnya. Kemudian juga kita menopang atau disebut dengan sustaining ya. Kemudian membimbing, guiding, kemudian memperbaiki hubungan, rekonsiliasi atau reconciling, dan membebaskan atau liberating atau empowering atau capacity building ya. Nah, mereka yang didampingi baik secara individual maupun korporat agar dapat mencapai, nah ini finalnya ya, kehidupan yang seimbang, balance ya, antara kehidupan secara sehat secara jasmani maupun sehat secara jiwa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu seimbang. Tambah lagi sehat secara
rohani begitu ya, secara roh begitu. Nah, kehidupan yang seimbang, sehat, utuh, penuh dinamis dan fungsional. Jadi ini pelayanannya Bapak Ibu ya, pada akhirnya mengarah kepada ini. Dan kemudian kita lihat slide berikutnya, pendekatan pastoral konseling, pendekatannya apa saja. Jadi kita lihat bahwa sasaran konseling pastoral itu meliputi adalah pelayanan pria dan wanita. Kemudian juga termasuk anak-anak hingga lanjut usia. Nah, dari berbagai latar belakang status ekonomi. Jadi pelayanan ini Bapak Ibu ya nggak mengenal gender, juga nggak mengenal usia muda atau tua, tidak juga mengenal latar belakang status ekonomi. Mau karyawan, pengusaha, ya, kemudian juga pejabat pemerintahan atau juga pegawai swasta. Pokoknya semua kita layani. Bahkan tingkat sosialnya di masyarakat itu tidak berlaku. Kita layani juga. Kemudian budaya yang berbeda juga sama. Mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan daripada pastoral konseling. Dan pendidikan juga tidak berlaku, ya, artinya semua juga bisa menerima. Dan kemudian secara individual maupun korporat, ya, boleh bisa ada individu-individu maupun juga kelompok. Ataupun mereka sedang mengalami suka bahkan duka, Bapak Ibu, ya. Jadi yang mengalami suka dan mengalami duka itu sama-sama, ya, kita dapat melayani mereka. Dikatakan di mana saja berarti bisa di gereja. Nah, ini bicara soal tempat, ya. Itu bisa di gereja, bisa di rumah, sekolah, rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu, di tengah pertemuan misalkan ya, entah di mall, entah di rumah makan, gitu, kita bisa saja ketemu dengan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari sisi konseling, misalkan begitu. Jadi bisa di mana saja, bebas, tidak harus dibatasi di satu tempat. Kalau rumah sakit, jelas orang sakit ya di rumah sakit. Tapi kalau pastoral konseling, walaupun kita berbicara dalam pengertian sakit tadi tanda kutip, bahwa itu bisa dilakukan di mana saja, begitu ya. Nah, pendekatannya ada dua nih Bapak Ibu. Jadi selalu diingat, karena kita bicara soal pastoral, maka pendekatannya yang pertama adalah secara psikologis yang pertama. Nah, dikaitkan dengan teologis, begitu. Kenapa? Karena dua sisi yang kita layani di situ. Sisi kemanusiaannya dan juga dari sisi kerohaniannya. Jadi hal-hal yang dari firman Tuhan, itulah yang kita pakai menjadi sebuah pegangan di dalam pelayanan ini, ya, kombinasi daripada pelayanan ini yang terpadu serta bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi ini adalah bagian daripada pelayanan itu. Nah, saudara, kemudian kita masuk di dalam fungsi dalam pastoral konseling yang pertama nih, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita akan belajar beberapa fungsi. Ya, jadi bukan cuma satu. Nah, fungsinya itu seperti apa di dalam pastoral konseling. Nah, kalau kita melihat daripada buku daripada Howard Krenebel, seorang ahli konseling pastoral, dia mengusulkan bahwa fungsi pastoral konseling kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli konseling pastoral seperti Art van Beek dan Totok Wirya Saputra. Yaitu yang pertama. Yang pertama itu adalah membimbing. Itu di tempat yang pertama ditaruh membimbing. Kenapa? Karena demikian, ya. Dikatakan kenapa harus membimbing? Karena setiap orang mengalami krisis kehidupan mengharapkan pertolongan. Jadi orang yang punya masalah, konseling, misalkan saya seorang konseling, orang yang punya masalah, saya ini sebenarnya menjerit, saya ini berteriak, ada orang yang bisa menolong saya. Misalkan dari kesesakan, dalam bahasa Jepang kurusi, ya, kurusi itu berarti satu penderitaan yang menyesakkan begitu ya. Dan saya pengen dibebaskan begitu ya. Misalkan ada satu himpitan yang kuat di dada saya yang menimpa saya dalam keadaan saya tidak berdaya, saya tertidur begitu dengan himpitan yang berat. Saya berteriak untuk apa? Untuk orang ada yang bisa meringankan beban penderitaan saya ketika saya tertimpa benda berat di bagian dada saya dan saya tidak bisa bangun dan saya tidak bisa membebaskan diri saya sendiri. Maka saya butuh orang lain. Nah, oleh sebab itu makanya di pelayanan ini ketika fungsi membimbing, maka orang itu sedang berseru untuk tolonglah masalahku, angkatlah masalahku, bebaskan masalahku, berikan aku jalan keluar. Nah, seperti itu, ya. Nah, saya lanjutkan. Agar ingin diberi jalan keluar dari kemelut hidup yang telah menimpa mereka, jadi fungsi membimbing ini hadir dalam usaha menolong konseli untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai hidupnya sendiri. Nah, seorang konseling pastoral dikatakan bahwa yang baik hadir untuk menjadi teman seperjalanan konseli. Jadi dia akan terus ada di sampingnya. Di samping si siapa? Si konseli, untuk dia menemani, untuk dia mendengar, untuk dia mendapatkan informasi. Setelah itu kita juga memikirkan solusi apa buat teman kita ini. Langkah apa yang harus kita ambil. Nah, itu maksudnya membimbing ya.
di mana dia akan mengambil dan memilih jalan yang baik yang akan dilaluinya untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan makna. Jadi lihat nih Bapak Ibu Saudara, ketika seorang konselor menolong seorang konseli, ketika konseli itu minta tolong, berarti dia masih punya keinginan untuk dia memiliki satu harapan yang baru. Ya, jadi seorang konselor adalah ketika dia membimbing, dia mendengar, kemudian pada saatnya nanti dia adalah mengarahkan kembali nih jalanmu untuk kamu menemukan masa depan. Jadi itu ya. Jadi fungsi dalam pastoral konseling ya, fungsinya nih. Ya, fungsi pastoral konseling bukan konselornya Bapak Ibu ya, beda ini ya. Fungsi konselor dengan fungsi dalam pastoral konselingnya itu beda. Ya, nanti kita belajar kalau lebih spesifiknya kepada pribadi daripada konselornya. Itu nanti akan berbeda lagi. Yang kedua, fungsi mendamaikan atau memperbaiki. Jadi di dalam pelayanan pastoral konseling adalah pelayanan di mana memperdamaikan, menemukan solusi di lawan solusi, masalah melawan masalah, solusinya apa? Ketika ada masalah dari A, kemudian ada masalah dengan B, B punya perspektif dalam melihat permasalahan ini, B juga punya perspektif. Perbedaan perspektif ini solusinya apa? Begitu. Dan perspektif ini harus dilakukan dengan cara apa? Nah, jadi itu adalah upaya untuk di dalam pastoral konseling ini adalah bukan untuk menjauhkan antara orang yang bermasalah ya dengan orang bermasalah lain, satu dengan yang lainnya. Bukan, tetapi untuk merapatkan, mendekatkan mereka step by step, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dan ketemu pada akhirnya. Begitu. Jadi bukan membuat orang semakin jauh, bukan untuk memutuskan orang akhirnya semakin masing-masing berjalannya begitu. Tidak. Justru konseling pastoral itu adalah melayani untuk mencapai satu titik temu. Mendamaikan untuk akhirnya bisa mereka itu bisa saling berangkulan, bisa saling say sorry di antara mereka, dan akhirnya mereka bisa memperbaiki hubungan. Nah, jadi di situ, nah terutama khususnya di dalam masalah hubungan, misalkan menantu dengan mertua, suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, ya, jemaat dengan gembala. Nah, itu bagiannya tuh, seperti itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Nah, kita lihat penjelasannya ya, Bapak Ibu Saudara. Hubungan hampir semua persoalan konseli sedikit banyak menyangkut hubungan dengan orang lain. Memang pasti begitu. Karena gini Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai makhluk sosial, entah kita di mana saja, ya saya ulangi, kehidupan saudara dan saya sebagai makhluk sosial, entah di mana saja kita berada, baik itu di gereja, baik juga itu kita ada di lingkungan profesional, lingkungan pekerjaan, sekuler, dan seterusnya, Bapak Ibu itu tidak mungkin manusia tidak akan ada gesekan. Manusia pasti punya pengalaman dengan orang lain, dan pasti ketika di dalam pengalaman itu, atau interaksi di dalamnya dengan orang yang lain, pasti di sana bisa terjadi apa yang disebut dengan satu bisa miskomunikasi atau misunderstanding. Dan bisa juga terjadi gesekan karena berbagai macam hal. Begitu. Nah, oleh sebab itu makanya selalu berhubungan dengan orang lain. Begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan kalau hubungan itu tidak diperhatikan oleh konselor pelayanannya dapat menjadi tidak relevan. Ya. Ya, fungsi konseling pastoral yang menjamin konselor itu berkecimpung dalam menyelesaikan ketegangan yang timbul dalam hubungan itu. Ya, kesulitan komunikasi biasanya merupakan persoalan yang paling mendasar. Nah, ini lagi masalah komunikasi ya. Konselor tidak memihak kepada konseling atau sebaliknya anggota-anggota keluarganya atau teman-teman. Nggak boleh. Jadi posisinya di sini, di poin kedua, konselor itu harus netral. Ya. Dalam menolong proses komunikasi, orang yang terlibat menjadi konseling, kita harus menjadi perantara yang netral. Perantara yang berkewajiban untuk secara terus-menerus atau continue nih. Jadi nggak cuma sekali selesai, tetapi kita bertahap dan itu ada waktunya, prosesnya begitu. Maksudnya di sini itu seperti itu. Yang untuk secara terus-menerus membuka jalur komunikasi timbal balik. Jadi satu lagi dia buka jalur komunikasi ke yang B, kemudian yang ke pihak B juga sama seperti itu. Dan kemudian bagaimana A dan B nanti bisa melakukan juga komunikasi timbal balik lewat perantaraan kita sebagai konselor. Perbaiki komunikasi ini tentu perlu disesuaikan dengan keadaan dan kebudayaan para konseli. Ya tentu juga berbeda. Ya, setiap orang dengan budaya berbeda itu akan bisa menyebabkan kita harus bisa belajar tentang berbagai macam budaya.
Suami yang Batak misalkan ya sukunya, misalkan istri yang sukunya Jawa, tentu sekali Bapak Ibu dalam hal prinsip banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, seorang konselor ketika dia masuk kepada suami dari suku Batak harus masuk dari perspektif budaya harus seperti apa. Yang masuk ke posisi istri yang posisinya dari suku Jawa juga harus masuknya seperti apa. Di mana, bagaimana caranya. Nah, itu kita perlu belajar seperti itu. Nah, penting sekali sebuah konseling menerima konselor sebagai perantara, apalagi sebagai perantara yang harus tegas walaupun tidak keras ya. Menggunakan kata pengantara di sini atau perantara di sini itu bukan berkonotasi negatif ya. Perantara jual beli rumah misalkan, perantara jual beli mobil, bukan itu ya, bukan. Tetapi perantara di sini adalah orang yang akhirnya dipercayakan. Dipercayakan dan memang tugas panggilannya untuk menjadi apa? Jadi jembatan penghubung antara dua orang yang berkonflik atau bertikai. Itu ya fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga adalah menopang. Nah, fungsi menopang merupakan salah satu aspek dari perspektif penggembalaan yang menekankan standing by atau pendampingan. Jadi nggak boleh nih seorang gembala ketika dia tahu jemaatnya sedang bermasalah, gembalanya itu pergi menjauh. Tutup mata, tutup telinga, nggak mau dengar, menghindar. Ah, itu nggak tepat, itu nggak bagus begitu ya. Jadi fungsi di sini nggak berjalan maksimal. Dia gagal di dalam fungsi yang ketiga. Dia menjadi gembala yang tidak menopang kalau seperti itu ya. Nah, penopangan berkaitan dengan segala situasi yang tidak dapat diubah atau paling sedikit tidak bisa diubah untuk saat ini ya. Nah, berarti semuanya sebenarnya persoalannya bisa diubah, tetapi momen tertentu itu belum sepenuhnya mungkin bisa diubah. Jadi, lain kali kita juga belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu ada proses waktunya, dan itu adalah waktu yang terbaik, dan pasti kalau waktu terbaik itu adalah waktu yang dari Tuhan. Nah, dalam hal ini, sustaining berasal dari kata sustenance, ya, sustenance, ya, yang artinya menjaga agar tetap hidup atau tetap eksis, begitu. Nah, sustaining merupakan pelayanan yang dilakukan dengan cara memberi dukungan atau support. Di dalamnya ada itu. Yang kedua adalah encouragement atau dorongan, begitu. Jadi antara support dan dorongan ada di dalam pelayanan dari sustaining ini, saudara. Ya, isinya seperti itu. Jadi kita mensupport dan kita mendorong, tentunya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa diterima, hal-hal yang bisa membuka pikiran orang, hal-hal yang bisa menguatkan ya prinsip seseorang untuk iya dia memegang satu prinsip yang benar, tetapi juga prinsip yang benar itu juga harus ada satu pengakuan sikap yang mau menerima secara terbuka, secara jujur begitu ya, tanpa ada sikap sombong maupun arogan. Sehingga tidak memadai terhadap seluruh restorasi situasional. Pelayanan pendampingan dominan dalam dua macam situasi, yaitu ketika orang mengalami syok dan kehilangan. Nah, biasanya fungsi menopang ini itu biasanya berkaitan dengan orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasihnya begitu. Ada istri yang baru menikah sekian bulan, bisa terjadi ini tiba-tiba suaminya mendadak pergi dipanggil Tuhan pulang. Ya, kemudian apa yang terjadi? Nah, ini syok berat ya. Syok berat itu akhirnya bisa mengalami suasana hati yang amat sangat tidak nyaman, tidak pengen makan, depresi begitu, sedih yang berkelanjutan begitu ya, berkepanjangan begitu ya, merasa ingin mati, merasa ingin menyusul si suami yang dipanggil Tuhan. Nah, itu syok seperti itu ya. Bahkan mengalami guncangan-guncangan hebat begitu ya, misalkan berteriak-teriak, marah, emosi yang dilampiaskan gitu karena tidak menerima ya sang suami yang baru menikahi 3 bulan itu akhirnya dipanggil Tuhan. Ya, atau anak yang baru lahir itu bisa terjadi. Itu banyak ragamnya. Nah, berpisah dengan orang sangat dikasihi tentunya bukan hal yang mudah ya. Ada rasa berat yang tidak ikhlas ya ditinggalkan. Nah, sedangkan situasi yang kedua yaitu pada situasi kerusakan yang tidak dapat diubah atau disebut dengan irreversible ya, atau mengalami degenerasi. Apa itu? Biasanya penyakit ya. Dalam hal ini penyakit yang seringkali ditakuti dan amat sangat besar potensi besar kematiannya itu adalah cancer ya. Sehingga ketika orang terkena penyakit ini ya dia bisa seperti itu dan akhirnya konselor datang untuk penopang. Yang keempat, fungsi menyembuhkan ya. Fungsi menyembuhkan ini adalah dijelaskan misalkan konseling sering mempunyai perasaan yang belum pernah diungkapkan secara lengkap. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan sama dia. Ketika dia ketemu dengan konselor begitu ya, yang dia sampaikan itu masih kulit-kulit luarnya misalkan. Atau dia belum ke persoalan intinya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia
menjadi orang yang akhirnya damai sejahteranya hilang, kemudian akhirnya orang yang nggak enak menjalani kehidupan, ada ketakutan-ketakutan begitu ya. Nah itu. Nah barangkali dia pernah mengalami suatu trauma psikis seperti kehilangan seorang atau pernah menyaksikan sesuatu yang mengerikan seperti perang atau pembunuhan atau mengalami kecelakaan bis. Nah, jadi fungsi menyembuhkan ini contoh kasusnya Bapak Ibu Saudara adalah untuk contoh korban kasus kerusuhan Mei 98 misalkan di Indonesia atau di Jakarta dulu ya. Nah, ini adalah prosesnya adalah bukan cuma untuk menopang tetapi ini prosesnya adalah untuk menyembuhkan. Karena tingkatnya sudah parah nih, tingkatnya sudah udah berat begitu ya, sehingga harus disembuhkan begitu. Atau ia merasa bersalah karena pernah melakukan sesuatu yang etis terhadap teman hidupnya, yang tidak etis sih seharusnya ya, yang sudah tidak ada lagi. Misalkan pernah menipu ya, sampai akhirnya jatuh sakit, yang ditipu dan akhirnya sampai meninggal begitu. Dan tidak ada rekonsiliasi pada waktu yang ditipu ini sakit. Atau dia menyimpan rasa dendam tanpa ada habisnya. Dendam karena apa? Karena banyak hal ya, saudara ya. Terutama kalau perempuan-perempuan misalkan ditinggal oleh pacarnya, begitu dihamili, misalkan seperti itu. Nah, fungsi menyembuhkan dari konseling pastoral dapat menolong konseling untuk menyembuhkan hatinya. Jadi lihat nih, namanya luka hati, ya, luka inner healing, pelayanan daripada sesuatu yang ada di dalam. Makanya hatinya itu harus disembuhkan. Nah, tidak jarang tekanan batin konseling menimbulkan penyakit psikosomatis seperti kolitis atau penyakit jantung, penyakit mah, dan sebagainya. Doa yang singkat sesudah percakapan selesai biasanya ikut menolong. Jadi memberikan ketenangan doa itu. Yakobus bilang doa orang benar besar kuasanya. Kalau orang itu hidup dalam kebenaran dulu. Kalau orang hidup tidak benar, mendoakan orang belum tentu doa itu menjadi doa yang benar. Nah, lihat nih Bapak Ibu, jadi psikosomatis menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan begitu ya. Menekan sisi kejiwaannya dia. Jadi ini perlu dilayani di dalam fungsi yang keempat, yaitu menyembuhkan. Fungsi yang kelima pada pastoral konseling, kenapa pastoral konseling ini menjadi satu pelayanan di gereja, adalah fungsinya untuk mengasuh dan memelihara. Diharapkan bahwa konseling akan berkembang dan terus-menerus menjadi dewasa dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah sampai sedih yang berlebihan begitu menyikapi persoalan. Jadi awalnya dilatih seperti itu. Nah, kenapa? Karena kehidupan ini selalu akan ada waktu yang baik, ada waktu yang tidak baik. Sama di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan kan, segala sesuatu ada waktunya gitu. Ada waktu yang baik, ada waktu tidak baik, ada waktu senang, ada waktu sedih dan seterusnya. Dan itu kehidupan manusia tidak kita bisa tawar-tawar gitu. Dan konselor tidak hanya punya tujuan meringankan penderitaan konseling. Jadi untuk sementara saja dengan risiko besok masalahnya kembali lagi. Tetapi konselor perlu memperkuat konseling. Maksudnya gini, masalahmu selesai hari ini, bukan berarti besok nggak ada masalah lagi. Bukan berarti ketika masalah ini selesai, besok tidak ada masalah, kemudian masalah besok masalah yang udah ringan. Enggak begitu. Tetapi besok masalah yang bisa muncul bisa saja secara tiba-tiba, bahkan tidak bisa diprediksi. Gitu. Tiba-tiba muncul dan kasusnya besar. Nah, seringkali inilah Bapak Ibu kegagalan di dalam sebuah proses konseling ketika orang mengatakan bahwa ini masalah terakhirmu. Kok tidak mungkin ada lagi masalah yang lebih berat. Nah, kalau konselor bicara soal itu, dia salah. Kenapa dia katakan demikian? Karena itu tadi, masalah tidak bisa diprediksi. Besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh seseorang ke depan, kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah sampai bisa mengukur seberat apa masalahnya gitu. Nah, kalau orang sudah ngomong seperti itu, maka pada saat itu akan melemahkan dia ketika dia menghadapi persoalan yang kedua. Jelas, menyembuhkannya itu jauh lebih berat dibandingkan daripada yang pertama. Karena seperti itu, ya, tidak ada kesiapan dan tidak pernah mau siap untuk menerima satu persoalan lagi yang mungkin nanti satu kali akan datang lebih besar. Apabila konselor tidak membutuhkan kita lagi, kita sudah berhasil. Jangan konselor menciptakan ketergantungan konseling dari konselor, sebab itu hanya membuat konseling menjadi lemah. Ya, jadi ajarkan dia juga untuk tidak bergantung, tetapi dia ajarkan juga memberikan pengertian, kemudian juga memberikan masukan supaya dia juga bisa memahami bahwa you sebenarnya juga bisa menghadapi ini ya sendiri begitu. Jadi hilangkan masalah ketergantungan yang berlebihan begitu ya. Yang keenam, fungsi mengutuhkan ya.
Fungsi mengutuhkan adalah fungsi pusat karena sekaligus merupakan tujuan utama atau menjadi pusat sentralnya ini, saudara ya. Nah, dari pendampingan pastoral. Kenapa dikatakan demikian? Karena yaitu pengutuhan kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya, ya ini meliputi apa saja, meliputi fisik, ya kemudian sosial, kemudian mental dan spiritual. Jadi 5 bagian ini itu adalah bagian yang harus dilayani oleh pastoral konselor atau konselor pastoral ya, saudara, atau konselor saja. Ya. Jadi jangan ditinggalkan, jangan dilupakan gitu ya. Ya, pengembangan dan konseling pastoral adalah pemanfaatan hubungan atau bicara soal relasi nih antara seorang dan orang lainnya di dalam pelayanan. Jadi pelayanan ini bersifat 3, Bapak Ibu Saudara ya, 3 itu. Berarti triangle ya, berarti antara konselor, kemudian juga seorang yang dilayani, konseli, dan orang lain juga. Jadi segitiga bentuknya seperti itu. Nah, hubungan itu dapat berupa hubungan satu orang tertentu dengan orang lainnya atau dalam suatu kelompok kecil. Hubungan itu memungkinkan timbulnya kekuatan dan pertumbuhan yang menyembuhkan, baik dalam diri orang-orang yang dilayani tersebut maupun di dalam relasi-relasi mereka. Ya. 7, memperdayakan ya. Jadi fungsi memperdayakan membantu konseli atau yang kita tolong untuk menjadi penolong bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang, begitu. Nah, pada waktu menghadapi kesulitan, konseli nanti akan berdaya, mandiri dan tidak terlalu tergantung pada konselor pastoral ya. Jadi fungsi memberdayakan merupakan fungsi yang sangat penting untuk menolong orang lain dalam situasi khusus. Misalnya orang tua usia lanjut di saat ia mengalami kesepian. Jadi ketika misalkan konselor menghadapi seorang yang sudah tua, kemudian satu case-nya adalah nanti kalau dia sudah sembuh, dia juga akan mengalami satu kesepian misalkan, maka pada waktu konselor itu menolong, ya, pada waktu konselor itu ikut memberikan satu pemberdayaan, maka dia juga memberikan bukan sekedar motivasi, tetapi juga membuka pikiran si konseli ini untuk juga setidaknya dia tidak terbeban dengan pikiran atau rasa kesepian yang sangat besar begitu. Jadi ketika nanti satu kali dia sudah bebas dan dia keluar dari masalah ini, nah itu nanti dia akan merasakan bahwa kesepian itu sudah ada solusinya apa begitu dan bagaimana gitu ya. Yang kedelapan, mentransformasi ya. Fungsi mentransformasi berlaku saat konseli mengalami kesembuhan. Jadi saat konseli sembuh, maka si konseli akan mengalami transformasi kehidupan. Jadi ada satu perbedaan atau perubahan di dalam kehidupannya dia. Nah, dari kehidupan masa lalu yang penuh dengan krisis, kemudian menjalani kehidupan barunya dengan bersedia menatap masa depan yang penuh makna. Dia sudah menemukan kembali semangat yang baru. Dia mulai percaya diri. Dia mulai yakin ke depan ada perbaikan. Dan ke depan ada hari yang lebih baik lagi. Ke depan dia percaya dia bisa tersenyum. Begitu. Nah, jadi lihat ini adalah bagian daripada cara-cara pastoral konseling di dalam fungsinya mentransformasi itu dari konselor kepada konseling ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pendekatan di dalam teori daripada pastoral konseling ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tulis di sini pembelajaran khusus. Ini bukan pembelajaran yang bisa langsung diakses ke YouTube untuk umum ya. Jadi karena ini berbicara tentang etika di dalam sebuah mata atau profesi, etika profesi, maka ini ada kelas khusus ya. Nah, satu kali nanti akan saya atur Bapak Ibu Saudara ya untuk kita belajar tentang ini nanti semua ya Bapak Ibu ya. Tentunya kalau pelajaran ini nanti disampaikan karena pelajaran ini adalah pelajaran yang memang khususnya diperbolehkan hanya ada di kampus di bidang mata kuliah psikologi ya Bapak Ibu Saudara dan juga pastoral konseling, maka tentunya harus di dalam kelas disampaikan gitu. Nah, teori dan pendekatan di dalam konseling itu ada 10 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama disebut dengan psikoanalitik terapi ya. Ini kan kalau udah kata terapi berarti itu ada polanya, modelnya, caranya gitu ya. Arderian terapi, kemudian eksistensial terapi, kemudian person center terapi atau PCT ya. Kemudian gestalt terapi, kemudian behavior kognitif behavior terapi, ini yang sangat sering nomor 6 ya begitu banyak ya. Umum yang seringkali kita ketahui ya. Ya bagaimana untuk berpikir dan berperilaku ya terapinya. Kemudian terapi untuk reality atau reality terapi, kemudian feminis terapi, yang 9 postmodern approach dan yang 10 adalah family system terapi ya. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada pendekatan itu. Jadi malam ini kita nggak bahas satu persatu
Karena tidak mungkin juga 10 ini kita bahas dalam hitungan 1 jam. Satu nomor saja, psikomotorik analitik saja terapi, itu kita bisa pelajari itu dalam jam yang panjang. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian daripada keterampilan dan keahlian daripada seorang konselor, terutama yang punya background di bidang psikologi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, saya akan cepat saja. Waktu saya sampai berapa lama ya? Sampai jam 10 ya, Bu Aring ya? Ya, 1 jam 15 menit lah Pak, paling 15 menit, lama. berarti saya sampai jam 10:05 ya. Oke, saya cepat saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini keterkaitan daripada pembahasan kita antara fungsi dan modelnya. Nah jadi kita belajar untuk pembahasan kedua ya di dalam satu kaitan materi pembelajaran hari ini, yaitu adalah model umum daripada pendampingan pastoral konseling. Nah, model umumnya lagi-lagi ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Howard Credable ya, di sini kita belajar tentang pendampingan daripada pastoral konseling ya. Nah, model umumnya itu ya dapat diartikan menjadi beberapa macam model sebenarnya. Sebenarnya ada lagi ahli yang menyampaikan dari beberapa. Kita bisa kombinasikan lebih sebenarnya daripada 19 atau 16 model umum gitu ya. Atau kita juga bisa dapatkan sebanyak-banyaknya. Karena ini kan berkembang terus begitu Bapak Ibu Saudara ya. Model umumnya berkembang terus begitu. Seiring peningkatan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang kompleks, nah itu bisa terjadi penambahan-penambahan. Nah, oke, kita lihat yang pertama, tujuan dari semua pendampingan pastoral dan konseling, dalam kurung juga seluruh pelayanan Kristiani, karena ini merupakan masuk ke dalam pelayanan gereja, adalah untuk membebaskan, memperdayakan, dan memelihara keseluruhan aspek kehidupan yang berpusatkan pada spiritual. Jadi lihat sisi spiritualnya itu menjadi penekanan, begitu. Jadi bukan sisi yang lain, begitu ya. Ya, karena ini berbicara tentang spiritual dan kebetulan di pelayanan Kristiani, berarti yang memainkan peranan penting ini adalah firman Tuhan, begitu ya. Yang kedua, spiritual dan etika sebagai suatu kesatuan adalah jantung dari semua manusia. Jadi lihat nih, jantung itu sentral, sumber kehidupan, dan spiritual dan etika itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi orang yang belajar tentang spiritual, ya dalam aplikasi kehidupannya, itu melahirkan satu sikap perbuatan yang baik. Ada etika-etika, karena etika itu kan dilihat ya, dilihat dinilai orang begitu. Nah, kalau dari hubungan spiritualnya bagus, maka etika-etikanya bagus. Makanya kalau kita lihat di pelajaran teologi, di STT ada disebut dengan etika Kristen. Kenapa etika Kristen? Ada tulisan Kristen ya, karena didapatkan dari nilai-nilai Kristiani. Karena didapatkan dari nilai-nilai spiritual yang dia pelajari daripada Alkitab begitu. Nah, makanya itu ya. Jadi ada satu kaitan. Ada keeratan satu sama lain ya. Pembentukan spiritual dan pembimbingan etika adalah perhatian utama dari seluruh pendampingan pastoral dan konseling yang berakar pada warisan Kristiani dan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi ingat adalah bangsa pilihan Tuhan dan kita tidak mungkin bisa melupakan bangsa Yahudi, sekalipun bangsa Yahudi tidak semua adalah orang percaya di dalam iman Kristiani. 3. Pendampingan pastoral dan konseling berusaha untuk memanfaatkan dan mengintegrasikan psikologi dan teologi dengan memperhatikan situasi kesehatan mental manusia. Jadi saling dukung, saling backup, menjadi satu keterkaitan, menjadi satu hubungan yang terintegrasi, menyatu bersama-sama begitu. Yang keempat, pendampingan pastoral dan konseling harus holistik, menyeluruh di pelayanannya. Itu holistik itu menyeluruh ya. Dan meneliti dengan seksama untuk dapat menyehatkan dan mengembangkan manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Jadi sakit tadi, kata sakit itu jangan sampai lupa. Ada orang yang sakit fisik, tapi juga sakit mental, begitu ya. Nah, kadang-kadang fisiknya disembuhkan, mentalnya nggak disembuhkan. Nah, itulah yang bisa menjadi. Tapi akhirnya, sakit mental ini bisa mengembalikan lagi orang ke sakit fisik. Karena itu tadi ada stres, depresi, dan seterusnya ya. Yang kelima, pendampingan pastoral dan konseling berperan untuk menolong seseorang di dalam setiap tahap perjalanan hidupnya. Jadi sekali lagi menolong orang lain. 6. Pelayanan pendampingan pastoral juga berfungsi untuk memperbaiki, memperdayakan dan mengembangkan pelayanan konseling pastoral. Jadi lihat nih Bapak Ibu, orang yang disembuhkan itu diarahkan lagi untuk dikembangkan menjadi satu pelayanan yang lebih luas lagi begitu. Yang ketujuh, pendampingan pastoral adalah merupakan bagian dari pelayanan pastoral secara keseluruhan. Jadi lihat nih, pendampingan pastoral itu adalah merupakan bagian yang pada akhirnya ya itu akan menjadi satu pelayanan yang secara umum masuk di dalam pelajaran daripada pastoral konseling begitu. Karena di dalamnya kita banyak sekali belajar ya. Nah, di dalam poin ketujuh ini kita belajar
Bagaimana kita mengarahkan orang untuk mengungkapkan perasaannya. Bagaimana kita juga bisa melihat ya kesedihan yang dialami. Kemudian konselor juga bisa ikut merasakan empati yang berlebihan kepada pastoral konseling. Nah, ini di poin ketujuh ini ya. Itu. Yang kedelapan, pendampingan pastoral konseling juga berperan di dalam mengatasi krisis dan keterhilangan dari individu. Nah, biasanya orang yang mengalami krisis yang datang konseling itu biasanya pada umumnya rata-rata mereka tertolak. Dalam pribadi mereka juga menolak dalam diri mereka sendiri begitu ya, tidak bisa menerima kenyataan fakta yang ada begitu ya. Orang yang pernah menjahati, yang pernah membunuh orang begitu, merasa dalam diri dia tidak bisa menerima juga perbuatannya begitu ya. Nah, kemudian juga dari keluarga maupun kelompok yang lebih terjadi di dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi atau pergeseran-pergeseran ya, bisa terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, 9 pendampingan pastoral harus membebaskan dirinya sendiri dari dominasi kelas-kelas sosial termasuk gender ya. Nah, dari laki-laki yang perempuan juga sama seperti itu ya. Jangan katakan bahwa perempuan itu sulit untuk bisa sembuh daripada luka hati begitu ya. Kadang-kadang dikatakan laki-laki itu tipenya pendendam. Nah, orang yang pendendam itu cenderung kasar dan cenderung juga tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah bisa bertobat, karakternya akan menjadi keras dan tetap akan melakukan kekerasan kepada perempuan dan seterusnya. Enggak seperti itu ya. Jadi kita harus abaikan hal-hal yang demikian. Fokus saja kepada perbaikan. Ya, dalam pengertiannya, perhatian maupun metode di sini, nomor 9. 10. Pendampingan pastoral dan konseling memperdayakan orang lain untuk mengembangkan perilakunya, termasuk perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu proses di dalam kehidupannya. Ya, jadi ada satu pengembangan perilaku, Bapak Ibu Saudara ya, termasuk di sana bicara soal satu situasi keadaan hati di sana, berbicara soal itu. Ya, seringkali muncul kesedihan-kesedihan yang tanpa sadar itu membuat dia akhirnya nggak pede, nggak percaya diri tampil di depan umum, ada di satu komunitas tertentu, ya. Ya itu seperti itu. Yang 11, pendampingan pastoral dan konseling harus bercirikan profesional dalam pelayanannya. Iya, tetap nilai-nilai profesional itu harus dipegang oleh seorang konselor ya dalam hal ini. Nah, karena bagaimanapun juga sekalipun kita ini bukan berarti seorang konselor atau konseling yang memang berprofesi dibayar begitu ya, bukan. Tetapi tetap nilai-nilai profesional kita sebagai seorang hamba Tuhan itu tetap juga harus kita pegang dengan erat. Kita tidak boleh langgar begitu ya. Dan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat serta berinisiatif untuk menjangkau mereka memerlukan pelayanan. Jadi lihat di sini berbicara tentang 11 pelayanan ini adalah pelayanan yang murni, tidak UUD. Mungkin orang berkata, pelayanan sekolah di sini adalah sekolah mahal ya. Sekolah pastoral konseling itu adalah sekolah mahal. Ya, artinya pelayanan ini adalah pelayanan yang memang pelayanan yang langsung kepada manusia dan bagaimana pelayanan ini juga bisa membawa hasil yang baik. Manusia yang tidak berdaya menjadi berdaya, kemudian dia bisa maksimal dan berprestasi. Itu kan mahal tuh pelajaran yang seperti ini gitu. Nah, sehingga kenapa? Sehingga minta maaf nih Bapak Ibu Saudara ya, saya tidak maksud mengecilkan atau saya bisa mengerti ya pemahaman kita masing-masing, terutama saya menghargai sebuah panggilan. Kalau buat diri saya tentunya saya melayani ini bukan untuk mencari uang gitu. Tetapi karena kuliah atau belajar apalagi sampai dapatkan license, sertifikasi nasional dan sampai dapatkan izin sampai bisa buka praktek dan seterusnya, tentu itu membutuhkan biaya, saya mengerti. Tetapi kalau memang kita mengabaikan panggilan pelayanan dan hanya fokus untuk mencari uang dan menjalankan profesi ini, saya kira kurang tepat begitu. Yang tepat adalah ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil, melayani orang lain yang punya masalah seperti ini, kemudian kita melayani tanpa misalkan ada nilai rupiah di dalamnya. Misalkan ketika kita menerima orang yang datang, konseling ini dia punya masalah, kemudian tanpa kita bilang, maaf ya, kalau bertemu dengan saya, bercakap-cakap, kemudian menceritakan persoalan, 1 jam itu sekian ratus ribu misalkan. Kalau butuh 3 jam, berarti kalau misalkan 1 jam 500 ribu, berarti untuk dia berbicara saja kepada si konselor, maka si konselor harus menyediakan uang atau membayar 1.500.000, saudara. Enggak begitu. Nah, justru kehadiran gereja di sini adalah untuk membuka seluas-luasnya tangan dia selebar-lebarnya. Untuk menerima siapa saja yang mau datang ke gereja, mereka yang punya persoalan, mereka ini konseling dan mereka bercerita, saya ingin sembuh. Saya ingin sehat kembali begitu. Dan kita datang untuk kita menolong, memberikannya dengan kasih, memberikannya dengan landasan bahwa kita sesama
ada melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, begitu. Jadi bukan materi. Nah, jangan sampai terjebak orang pelayan-pelayan Tuhan akhirnya terjebak kepada ini tadi, materi ya, uang. Yang 12 adalah metode otak kanan dan otak kiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau otak kanan itu berbicara tentang intuitif, metaforik ya, kemudian pendekatan imajinatif, itu otak kanan. Ya, ini berbicara tentang keseimbangan otak manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi harus digunakan lebih banyak diintegrasikan ya, antara otak kanan dan otak kiri itu harus seimbang. Nah, di dalam otak kiri itu ada analisis ya di dalamnya, kemudian ada rasional ya, ada logika di sana bisa diterima oleh akal sehat atau tidak. Kemudian dari intensional, kemudian ada pendekatan pemecahan masalah begitu. Jadi ketika kita lihat dia ingin pemecahan masalahnya atau kita ingin pemecahan masalahnya itu bisa dia terima, maka kita tahu, maka otak kirinya yang bekerja. Kurang lebih lah begitulah contoh sederhana ya. Nah, sehingga pendampingan pastoral dan konseling menjadi alat yang lebih baik di dalam proses transformasi dalam diri manusia. Otak kanan dan otak kiri itu sama-sama dia bisa bekerja dengan seimbang. 13, supaya lebih efektif pendampingan pastoral dan konseling harus memahami konsep dan pengertian gender. Pahami yang wanita kebutuhannya apa. Pahami wanita perasaannya bagaimana. Pahami wanita ini mencari solusinya apa yang diharapkan begitu ya. Yang laki-laki juga bagaimana, seperti apa begitu. Dan jadi di dalam poin 13 ini pahami masing-masing gender. Nah, berarti kan kalau dalam hal ini konselor melayani masing-masing gender, berarti kan dia harus belajar gitu tentang perilaku perempuan, pola pikir perempuan, ya, pola apa saja yang berkaitan dengan hal itu. Nah, pria bagaimana dia, logikanya, emosinya, itu juga harus kita pelajari begitu ya. Nah, Allah memberi perhatian yang sama terhadap pria dan wanita. Ini berbicara soal keseimbangan. Ya, lagi-lagi. Dua-duanya diperhatikan oleh Tuhan. Dua-duanya berharga di mata Tuhan. Jangan sok kepedean laki-laki merasa gua paling hebat, punya otoritas tinggi begitu kan. Kenapa? Karena si laki-laki ini terobsesi dengan lagu zaman dulu tuh. Wanita dijajah pria sejak dulu. Jadi dia menganggap si pria ini, wah, gue punya potensi lebih nih. Gue punya otoritas lebih tinggi daripada perempuan, termasuk istri gue nih begitu. Padahal enggak. Padahal kalau kita kembali ke konteks penciptaan, Tuhan ciptakan laki-laki dan wanita itu setara, sama. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak. Dalam hal otoritas saja, Tuhan kasih kepada laki-laki itu lebih otoritasnya. Ya. Yang ke-14, para konselor dan terapis perlu untuk meningkatkan pengetahuannya secara terus-menerus termasuk konseptual. Ya, menemukan hal-hal yang baru begitu ya. Apa dasarnya begitu. Kemudian metode, caranya bagaimana, maupun sistem-sistem yang lebih baru. Apa nih sesuatu yang harus dibangun ya, dari misalkan keterkaitannya dengan ini dengan itu berkaitan dengan sistem. Hal apa? Jadi artinya pada poin 14, seorang konselor itu harus dia mengupgrade, dia harus belajar terus begitu. Nah, jadi memang nggak ada berhentinya di dalam hal ini begitu. Kenapa? Karena memang ketika orang terjun ke dalam dunia konselor atau konseling, maka dia memang betul-betul harus dimatangkan begitu ya, dipertajam begitu ya. Kapasitasnya harus dibangun terus begitu ya. Apalagi kan perkembangan dunia ya, zaman yang makin berubah. Problem masalah laki-laki dan perempuan juga begitu banyak, begitu kompleks. Nah, bagaimana menyikapi satu persoalan yang kompleks itu kalau orang itu nggak belajar gitu, nggak tahu cara-caranya, kiat-kiatnya bagaimana begitu kan. Ibarat orang belanja ke dokter kan juga sama. Ada obat-obat yang tepat berdasarkan gejalanya apa nih, oh kita kasih ini begitu ya, supaya sembuh. Nah, 15 jangan lupa, pelayanan pendampingan pastoral itu meliputi aspek daripada pelayanan ya, termasuk di dalamnya ada doa, penyembahan dan aksi sosial ya. Jangan sampai lupa nih karena kita ini bukan yang sekuler begitu ya. Yang ke-16 atau yang terakhir, untuk menjadi seorang penolong yang efektif yang berkembang, para pelayan harus terus mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri ini adalah melihat apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan gereja, apa yang dibutuhkan jemaat, apa yang dibutuhkan manusia yang ada di luar sana begitu ya. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa ya Pak. Untuk pemaparan malam ini kita belajar tentang dalam fungsi dan pendekatan dalam pastoral konseling ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas diskusi, tanya jawab, atau sharing,
terlebih dahulu saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ya, baik. Sudah tampak di layar ya, Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema karunia-karunia roh. Dan untuk kelas hari Jumat di jam 19 ini, seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai masih ada kelas terakhir pembelajaran firman. Dan seperti biasa di kelas jam 21 ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri ke-6 ya Bapak Ibu, dan ini sudah masuk sesi yang ke-10 dengan tema Yesus Kristus Imam Besar Kekal. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa di kelas hari Jumat ini adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 3 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema menggali kebenaran Alkitab dengan benar. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, dari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan belajar kelas materi alfabet Ibrani. Dan untuk tema besok malam ini adalah Sabtu malam ini adalah sesi yang ke-9 ya. Kita akan belajar tentang kata sifat atau adjektif. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, yang terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Dan juga tolong bantu share kepada yang lain channel Cahaya Firman, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai. Dan dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu bagi yang ingin raise hand, yang ingin bertanya raise hand terlebih dahulu, sehingga operator kami akan membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya Pak. Tentang pemaparan Bapak malam ini, yaitu bagaimana fungsi pastoral konseling dan bagaimana seorang konselor itu kriteria-kriterianya ya Pak. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Dedi, apa sih bedanya psikolog dengan konselor pastoral konseling? Bedanya apa tuh Pak? Antara mereka berdua. Iya, Ya, silakan kalau Pak. psikolog itu dia hanya melayani atau menangani dari sisi kejiwaannya, tapi nggak dari sisi kerohaniannya. Kalau pastoral counseling, sisi kejiwaannya kita belajar, dari sisi psikologinya,
Tapi dari sisi kerohaniannya kita juga belajar. Nah, jadi dari sisi kejiwaan juga dari sisi spiritualnya kita masukin, kita layani gitu. Jadi dua melayaninya dari dua sisi itu begitu. Nah, Jadi Pak, kalau untuk kriteria dari seorang konselor itu apa aja, Pak? Kriteria yang harus mereka miliki ya, sebagai seorang konselor, iya. ya. Silakan. Biasanya orang yang terjun ke dalam dunia konselor pertama adalah mereka yang dulunya pernah merasakan bagaimana ditolong oleh seorang konselor, begitu. Contoh kayak saya. Nah, itu kalau masa lalu yang pernah saya alami, pada akhirnya saya bisa lewatin itu dan saya menemukan satu perbedaan yang sangat-sangat besar sekali dan jauh begitu berbeda waktu saya hidup tidak ditolong. Dalam pengertian tidak ditolong ini artinya belum menemukan pertolongan dan setelah saya menemukan pertolongan. Gitu. Jadi waktu saya bisa merasakan dulu seperti apa menderitanya hidup di dalam kepahitan, luka batin, dan banyak hal yang saya alami, kejelekan-kejelekan dan ketidaknyamanan di dalam masalah-masalah gangguan, di dalam tekanan hidup, di dalam kejiwaan, saya ingin rasanya keluar dari itu tapi tidak bisa, dan kemudian akhirnya dampaknya apa? Dampaknya adalah satu penderitaan yang tidak nyaman di hati, di dalam kehidupan. Sampai akhirnya sekarang saya bisa rasakan seperti itu, satu perbedaan, dan itulah akhirnya yang membuat saya punya empati, saya punya rasa kasihan, untuk saya mau akhirnya melayani orang lain yang dulu juga saya pernah alami seperti itu. Nah, jadi itu lebih mengena dibandingkan orang yang belajar, ini yang repot sekarang, orang pengen jadi konselor karena ikut-ikutan. Misalkan Bu Aling nih terpanggil menjadi konselor, tapi Bu Aling dulu masa lalunya mungkin nggak seperti saya gitu, tapi rindu begitu ya, punya satu kerinduan yang kuat. Nah, kerinduan yang kuat itu modal yang nanti akan Tuhan pakai menjadi satu pelayanan yang akhirnya kita bisa maksimal di pelayanan itu. Kalau kita nggak punya kerinduan dulu, apalagi orang sekedar ikut-ikutan, apalagi merasa nggak enak, apalagi itu bos kita, tapi sebenarnya bukan panggilan kita, sebaiknya jangan. Karena kalau nggak punya kerinduan, nggak mungkin nanti hasilnya maksimal. Nah, jadi itu dua tuh Bu Aling tuh. Kenapa kan jadi konselor? Satu karena kerinduan, yang kedua karena dulu dia pernah ditolong. Jadi sekarang saya mau lakukan hal yang sama sebagai bagian daripada ungkapan syukur dan terima kasih saya atas orang saya pernah ditolong. Dulu saya pernah ditolong oleh seorang guru BP saya, kan konselor juga. Tapi dia udah meninggal sekarang. Ya, dia nggak tahu saya mengalami satu perubahan hidup yang begitu besar dari hasil 6, 8 tadi fungsinya dia. Fungsi pastoral counseling yang dia pegang dan bagaimana 16 fungsi yang tadi, 16 model yang tadi itu dia lakukan kepada saya. Dan akhirnya itu yang mengubahkan saya waktu dia meninggal, dia nggak tahu tentang bagaimana saya jadi apa hari ini. Tetapi saya yakin dari surga dia tahu bahwa dia juga bersyukur bahwa dia dipakai Tuhan untuk membawa saya sampai saya mengambil satu tuban sekarang. Gitu. Sedih memang, sedih. Dan itulah makanya saya bilang, saya mau masuk di dalam pelayanan ini. Bukan berarti pelayanannya saya nggak mau pelajarin, nggak saya pelajari. Tetapi saya mau konsentrasi, fokus ke sini. Itu, Bu. Nah, Pak, berarti ini kriteria untuk seorang konselor itu kalau misalnya dia mengalami hal-hal yang ini di masa lalunya itu harus sembuh dulu ya, Pak ya? Berarti ya Oh iya, harus pulih dulu ya. betul, betul. Baru dia bisa menjadi Ya, seorang konselor ya. ya, betul. Jadi orang yang Jika sudah dipulihkan untuk memulihkan, dipulihkan untuk memulihkan. Jadi kalau belum pulih nggak bisa memulihkan, gitu. Iya. tapi ada nggak sih Pak konselor yang belum pulih dia sudah terjun menjadi konselor? Ada nggak Pak menemukan? Ada. Dan dia lemah Bagaimana di mengetahui? Iya, karena gini, Mengetahui? Bu. Ya, karena Heeh. mungkin ya, dia ketika dia memutuskan untuk menjadi konselor itu, dia merasakan bahwa bagian ini yang dia sudah sembuhkan itu menjadi spesialisasi dia, misalkan. Misalkan kalau dia disembuhkan dari misalkan kecanduan narkoba, misalkan. Dia sudah dipulihkan. Nah, dia melayani khusus narkoba. Tetapi sebenarnya pada waktu dia kena kecanduan narkoba, dia punya hubungan yang tidak bagus dengan orang tua. Dan dia belum dipulihkan. Dan orang tuanya keburu meninggal, misalkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kan dia nggak bisa berdamai dengan orang tuanya.
begitu. Tapi dia menganggap bahwa dirinya udah selesai karena orang tuanya sudah meninggal. Berarti kan sudah, ya udahlah, begitu. Tuhan kan izinkan berarti itu kan, tanpa adanya rekonsiliasi. Nah, sebenarnya itu belum pulih, itu belum pulih, begitu. Nah, bagaimana caranya kalau dia mau pulih benar-benar? Yang pertama ya dia harus pertama ya, saya nggak tahu apakah dia minta ampun atau tidak sama Tuhan, tetapi yang saya harus juga sampaikan nih kalau ada yang seperti ini, dia harus minta ampun dulu sama Tuhan, gitu. Kan dia nggak mungkin datang ke kuburan emaknya dong, minta maaf sama emaknya. Emaknya kan nggak bisa ngomong, dan tidak mungkin orang yang sudah mati kan sudah terpisah alamnya, nggak bisa komunikasi dengan kita, begitu. Nah, kita harus minta ampunnya sama Tuhan. Nah, setelah itu kita harus minta ampun sungguh-sungguh, mengampuni diri kita sendiri. Kalau nggak bisa, begitu. Dan kalau kita bisa mengampuni diri kita sendiri, kita minta ampun, ya, kita menyesal betul-betul, ya. Beda lah penyesalan sungguh-sungguh dengan penyesalan sekedar di mulut doang kan beda, begitu. Nah, dia baru bisa pulih betul-betul. Nah, makanya ada yang seperti itu, ada yang nggak maksimal, gitu. Dan sebenarnya itu nggak boleh, Berarti begitu ya. Kalau kita mau melayani betul-betul jadi seorang konselor, kita harus betul-betul bereskan semua tanpa ada yang harus kita sengaja lupakan atau kita tutup-tutupi. Itu nggak boleh. Jadi kita terbuka aja. Nggak usah cepet-cepet mau jadi konselor, walaupun proses pemulihan kita ini lama. Nggak apa-apa, ikuti aja. Ikutin aja. Gitu. Nah, nanti kita akan bisa menjadi konselor yang tanpa beban. Misalkan, kayak tadi, dia masalah dengan orang tuanya, dia belum beres. Orang tuanya belum meninggal. Nah, satu kali misalkan ada konseli datang bicara soal hubungan dengan orang tua juga sama tadinya. Apa yang dia mesti bagikan? Bagaimana dia menjadi seorang konselor, penasehat untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau persoalan dia saja belum beres. Ini nggak bisa, Bu. Iya, Bu. Pak Dedi. Beda dengan psikolog ya, Pak. Kalau psikolog itu kan dia tidak menyangkut Iya, kepada nggak penting. ya, Kalau psikolog itu pada kan dia jiwa lebih ya, kepada Pak. pembelajaran, dia belajar secara umum manusia tuh begini, dia lihat karakter manusia yang modelnya seperti apa. Makanya kan selalu kalau psikolog ada dia tes-tes dulu kan. Ada tes ini untuk mengetahui nih tipe orangnya tipe apa nih, introvert, extrovert atau bukan. Tipe kepribadiannya apa, sanguin, apa kolerik, pragmatik dan seterusnya. Dia pelajari dulu. Nah, dari situ baru dia bisa baca, oh nih kejiwaannya begini dan seterusnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita kan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, psikologi bagus, pelajarannya bagus, tapi lebih bagus lagi memang kalau kita bersama dengan firman Tuhan pastoral, begitu kan. Karena yang paling tahu itu Tuhan kan, yang ciptain manusia semua Tuhan. Jadi waktu kita berdoa dengan kuasa Tuhan, kita minta hati yang betul-betul hati yang penuh dengan empati, hati yang penuh dengan belas kasihan, maka di sanalah terjadi kuasa, gitu. Iya, berarti ini ya Pak, beda ya Pak antara Iya. psikolog dengan konselor ya. Kalau Iya. psikolog itu dia belum beres dirinya juga dia itu berdasarkan pengetahuan ya kalau dia Iya. memakai ini ya pengobatannya. Tapi kalau Iya. konselor itu dia memang harus beres dulu, terutama Iya. jiwanya ya Pak, kesehatan Psikolog jiwanya ya. dan iya betul. Dan psikolog tidak pakai lagu kan, nggak punya lagu-lagu kan. Paling biasanya kalau untuk obat yang menenangkan itu lagunya ada untuk menenangkan. Tapi ada gak lagu kebangsaan psikolog yang membuat lagunya itu punya kuasa dan bisa membawa orang akhirnya bergetar tentang Tuhan dan akhirnya menangis, berjerit, bertobat, berteriak minta tolong? Gak ada. Ada lagu-lagu pastoral konseling kan kalau kita nyanyi di gereja. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Itu lagu-lagu pastoral tuh. Mengutamakan Kau Yesus. Kan itu lagu itu tuh. Bapa pulihkan. Itu kan juga lagu-lagu itu. Dan saya kalau ngajak orang ya, kalau mendoakan orang dengan ngajak lagu itu aja, itu udah gemetar, Bu. Ekspresinya udah gelisah dia. Begitu. Nah, saya aminkan itu di dalam lagu pujiannya ada kuasa yang menyentuh trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Sentuh langsung di situ. Lagu-lagu itu kan. Begitu. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Begitu kan. Tersentuh, Bu, dia, Bu. Dia merasakan, oh iya, hanya Tuhan yang bisa menerima. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Dia diejek, hitam lu, jelek lu, goblok lu, ini itu segala macam. Tapi waktu lagu itu dinyanyikan, hanya dia tahu,
oh ternyata hanya Tuhan yang mau menerima saya. Sejeleknya saya, sebodohnya saya, semiskinnya saya, ternyata Tuhan yang sempurna itu masih terima saya. Terbuka pikirannya, tersentuh rohnya. Bukan rohnya, jiwanya tersentuh di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rohnya berteriak, Tuhan, ubahkan aku, Tuhan selamatkan aku. Ya gitu. Itu pelayanan simpel sederhana, Bu. Banyak orang nggak mencoba karena dianggap remeh. Kalau gue udah teologi, gue udah bisa bahasa Yunani, bahasa itu seakan-akan udah tingkatnya paling tinggi nih. Udah 2 meter mau nyampe surga. Padahal nggak gitu. Nggak gitu. Lu boleh jago Yunani, lu boleh jago Ibrani, lu nggak menginjil, banyak jiwa yang lu nggak tobatin. Lu hanya bicara soal bahasa-bahasa seperti itu. Nggak lengkap pelayanannya. Benar. Benar. Iya. Dua nih, Oke. nggak menginjil, nggak nyembuhin orang. Nggak menginjil, nggak nyembuhin orang. Cuman belajar bahasa-bahasa yang hebat-hebat itu, kok khotbah dalam bahasa Yunaninya dipakai kata perikoresis. Waduh, dipakai, ini itu segala macam, bangga begitu. Ya, itu mah Oke, apa? Pak Dedi, ini ada partisipan yang ingin bertanya, kita persilakan ya Pak. Oke, Oh, boleh, silakan silakan. Ingrid, ya. Silakan Bu. Selamat malam Pak Dedi, terima kasih Ya, Bu Ling buat iya, selamat kesempatan. malam. Iya, sama-sama, terima kasih. Pak, tadi Silakan kan Ibu. di pelajarannya kan bilang kalau kita jadi konselor, Ya, kita kan betul. mendampingi ya Pak ya, mendampingi. Ini nih Betul. Pak, dan kalau bisa kedua belah pihak didamaikan. Begitu toh Pak? Iya, Nah, betul. Bukan menjauhkan, ini tapi mendapatkan. ya. Begini Pak, ceritanya nih, saya pernah melayani di daerah NTT Pak. Kami ya, maksudnya suami istri. Nah, waktu itu saya terlibat dalam pelayanan karena saya pernah ikut Wanita Bijak. Jadi kemudian saya terlibat dalam program lanjutannya, sehingga saya tuh jadi mentor lah istilahnya Pak. Itu juga nggak sengaja jadi mentor. Saya nggak pernah punya pengalaman dalam rumah tangga yang istilahnya bukbak begitu, nggak pernah Pak. Karena suami saya orangnya kalem lah memperlakukan saya, nggak kasar begitu Pak. Nah jadi inti ceritanya Pak, kalau di daerah NTT itu Pak, di satu pulau tempat saya melayani ini di Sumba Timur tuh ada sistem kasta gitu Pak. Oh, Sumba Timur Jadi ya, ada tuan dan raja dan hamba. si perempuan ini Pak dari kaum bangsawan, jadi dia tuh dominan sifatnya Pak. Nah istrinya. Nah suaminya itu sendiri adalah orang di luar dari Sumba Timur yang notabene nggak semua pulau itu menganut kasta Pak gitu. Jadi dia campuran gitu Pak dari luar pulau gitu Pak. Nah jadi walaupun campuran dengan Sumba, tapi untuk kasta itu dia tidak mengenal. Tetapi karena dia menikah sama istrinya, jadi dia mau nggak mau ngikutin sistem kasta ini dan dia harus bayar belis gitu Pak. Belis tuh mahar gitu loh Pak. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah intinya Pak, kemudian ini kan udah nikah 25 tahun nih tahun ini Pak. Jadi ternyata kemudian nih tiba-tiba si konseli saya ini yang ini menghubungi saya karena persoalan rumah tangga dia. Tadinya Pak, saya memang sempat berdoa untuk si perempuan ini untuk pulih Pak dari luka kehidupannya, traumanya. Karena memang dia punya trauma. Namanya di sana Pak, hidupnya agak primitif gitu Pak. Jadi sistem patria, terus dia mengalami juga pelecehan, dia juga umum gitu perempuan Sumba mengalami pelecehan, dan juga umumnya orang tua itu yang raja itu biasanya Pak juga sama anak perempuan juga kasar sikapnya gitu loh Pak. Jadi nggak ada gambaran bapak, nggak ada gambaran ibu yang baik gitu. Memang karena ya maklum Pak gitu, terbelakang lah istilahnya gitu. Titik aja kan di situ Pak. Nah kemudian dia pulih ini, saya hanya mendoakan aja Pak waktu itu, karena memang saya juga mengalami sesuatu yang saya rasa healing gitu Pak, harus healing, saya bagi kehidupan dan dia pulih gitu loh Pak. Ya. Gitu intinya.
Saya ini nggak punya latar belakang psikolog. Suami saya yang pendeta, Pak. Nah, berjalannya waktu tiba-tiba seminggu yang lalu dia menghubungi saya. Nah, menghubungi saya kan dia ada di NTT, saya ada di Sulawesi, Pak. Oh, iya. Nah, makanya saya tanya ini bagaimana cara fungsi pendampingannya, Pak? Karena kita berjauhan. Saya ambil keputusan seminggu 2 kali kita akan berdoa sama-sama dan berpuasa gitu loh, Pak. Itu jarak jauh. Saya percaya dengan doa puasa ini walaupun kita terpisah jarak, saya yakin bisa gitu loh, Pak, kita terhubung secara rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis, Pak, karena latar belakang budaya seperti ini, dia kan mereka patriark tuh, Pak. Patriarkal gitu. Si suami itu pernah, Pak, sekali waktu dia datang ke tempat saya pelayanan dulu di panti ya, Pak, ada gereja juga, jadi saya melayani gereja ya, panti ya, PAUD dan sebagainya. Nah, di situ kemudian dia datang karena dia ribut sama istrinya ini. Ya dia membenarkan diri lah, Pak, dia belum pulih, Pak. Kalau menurut saya dia masih kekanak-kanakan. Tetapi pada dasarnya dia bukan orang yang terbuka dan bisa mau gitu belajar untuk sesuatu yang sifatnya memajukan keterampilan dia, memajukan untuk, peningkatan diri dia. Nah, padahal kita juga kan harus masuk kepada si suami tuh, Pak, gitu. Karena kedua suami istri ini kemudian, Pak, si istri kepingin ada perhatian, kasih, tapi ini suaminya gaya anak muda gitu, Pak. Pergi sama perempuan lain gitu. Selalu istrinya tuh dicela, nggak pernah dipuji, apalagi istrinya sekarang berprestasi di dalam usahanya, termasuk yang terbesar lah di Sumba itu, Pak, untuk usaha dia ini, Pak, peternakan gitu. Dan terbaik lah, Pak, saat ini. Nah, jadi dia dapat prestasi nih suaminya, kalau menurut saya nih, Pak, pandangan saya jealous gitu, Pak. Dan dia walaupun istrinya sudah melayani, tetap aja nih si suaminya menurut cerita dari istrinya nih, nganggep dia tuh orang lain gitu, selalu mengucapkan kata cerai gitu loh. Udah gitu setiap kali berantem cerai, terus alasannya, "Gua nggak mau punya istri kayak itu, gue pengen punya istri yang biasa-biasa aja, jadi kalau berantem kita cerai." Nah, apa yang saya maksud, bagaimana caranya masuk sama suaminya, sedangkan saya nggak bisa masuk, Pak, sama suaminya. Dia kan nggak terbuka. Karena saya sangat menjaga itu, Pak, hubungan antara pria dan wanita. Karena di sana tuh, Pak, bisa jadi selingkuh apa gimana gitu. Jadi kacau gitu. Itu yang saya mau tahu, Pak. Kan itu tadi Bapak teorinya pasti begitu gitu. Nah, itu solusinya apa itu? Oke. Ya, silakan, Pak. Ya, 2 aja ya. Oke, saya jawab yang pertama ya. Yang pertama bagaimana intinya tadi yang Ibu katakan kalau misalkan lokasi berjauhan, dia di Sumba, Ibu di Sulawesi. Pertama, kita harus bangun tim pastoral, Bu. Caranya memang harus begitu. Tim pastoral itu harus ada. Kalau kita sebagai penginjil evangelis, di mana kita melayani satu tempat, kita harus punya tim. Tim inilah yang akan menjadi kepanjangan tangan kita untuk mendampingi. Jadi waktu kita melayani, misalkan ada konseli 1, nah tim ini boleh datang ber-3 atau ber-2. Sehingga kalau 1 kali misalkan memang kita tidak menetap di situ, kita 1 kali kembali ke Sulawesi, misalkan ada yang melanjutkan dan tetap mendampingi dia. Begitu. Sehingga makanya pelayanan pastoral konseling ini bukan pelayanan individu, tetapi pelayanan kelompok. Jadi memang 1 kali misalkan ketika ada pelayanan, contoh 1 aja, misalkan saya ada kesulitan masalah kenakalan remaja misalkan, saya nggak pernah menangani bidang itu, tapi Bu Aling bisa di situ, maka saya akan juga belajar sama Bu Aling, untuk saya juga bisa tahu bagaimana saya kalau misalkan menangani dan mengkonselor anak-anak yang bermasalah seperti itu. Nah, makanya kenapa di dalam kelompok ini begitu banyak konselor-konselor yang memang Tuhan pakai di bidangnya masing-masing tapi saling memperlengkapi. Nah, oleh sebab itu harus bangun tim, Bu. Ibu di Sumba harus bangun tim pastoral konselingnya. Baik siapa saja, nggak usah lihat usia. Jangan-jangan kontok ada yang datang udah opa-opa biar opa susu tua, jalan susah begitu nanti naik kuda nanti bisa jatuh kaki patah dibilang gitu, nggak bisa. Tetap nggak apa-apa, kasihkan dia kepercayaan untuk dia melayani, tapi yang penting nanti ketika 1 kali memang ibu seperti keadaan sekarang harus pergi, sudah ada yang bisa menghandle pelayanan itu yang pertama.
Yang kedua adalah bagaimana ketika ibu ada sekarang di Sulawesi, tapi konseri ibu ada di Sumba. Bisa Bu, lewat video call. Ibu bisa pakai itu. Kalau memang dia, apalagi dia orang yang berada ya, dari keturunan raja kan, setidaknya dia bisa lah untuk punya wifi aja dia mampu, atau dia beli kuota aja mampu. Nah, harus bisa. Nah, jadi ada pendampingan secara fisik ya, ada juga pendampingan lewat teknologi sekarang video call, ada juga pendampingan lewat teknologi tanpa video call, tetapi juga lewat verbal, WA. Begitu. Itu komunikasi yang harus tetap dibangun. Jadi tidak harus secara fisik didampingin begitu. Tapi kalau dalam satu kota ya harus. Tapi kalau tidak jaraknya beda begini, ya mungkin ribuan kilometer, ya harusnya ya itu seperti itu. Menggunakan teknologi, menggunakan asisten atau tim daripada pastoral counseling. Itu yang pertama. Saya jawab yang kedua. Yang kedua memang tapi sebelum kedua memang saya tambahin dulu memang ya. Saya nggak pernah di Sumba, kalau di Sumba sudah lama sih Bu. Dulu saya hampir 2 tahun saya di Sumba bolak-balik hanya untuk urusan sapi dulu di sana. Jadi sapi dikirim ke Jakarta. Jadi memang saya tahu memang di sana keras sekali ya kehidupan di sana. Bahkan saya lihat juga perempuan-perempuannya juga galak. Apalagi perempuan-perempuan dari Sumba Barat tuh. Dari anak karang dan seterusnya. Itu kalau udah ngomong, saya kasih mati kau, dia bilang begitu. Laki-laki kalau diomelin begitu, saya kasih mati kau begitu. Waduh, saya juga kaget pertama kali ini perempuan kok cantik kayak orang-orang India gitu, bulu matanya kentik-kentik, begitu hitam manis begitu. Ya, tapi kalau sudah marah itu, waduh, iblis saja gemetar itu lihat dengar suara dia begitu kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kasus yang Ibu ceritakan tadi. Pertama, si suami ini memang jelas ya. Suami ini dia mengalami power syndrome, Bu ya. Jadi dia ketakutan tentang artinya sebuah kekuasaan atau di dalamnya berkaitan dengan harga diri atau pride gitu ya. Dia merasakan bahwa dia orang yang tidak bisa menunjukkan kekuasaannya sehingga dia kalah sama istrinya. Ketika dia merasakan kalah oleh istrinya, maka dia mengambil sikap untuk dia berlawanan dengan istrinya. Nah, sikapnya ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa saya nih ya antinya gitu, lawannya begitu, yang berbedanya menunjukkan itu. Sekarang kamu mau apa gitu? Saya tuh juga bisa punya kekuatan. Jadi seakan-akan dia pakai itu untuk unjuk gigi. Sebenarnya dia tuh lemah begitu, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh punya power begitu. Dia memaksakan. Nah, tapi caranya yang salah seperti itu. Nah, inilah seharusnya kenapa bisa seperti ini. Kesulitan ibu masuk ke sini memang tidak bisa. Kenapa? Karena dia merasa dia punya power, Bu. Contoh sekarang Amerika misalkan, ya, ada satu negara kecil misalkan, Timor Leste misalkan, kasih masukan, nasihat kepada Amerika begini, apakah didengar Timor Leste? Kan enggak, begitu. Kenapa? Karena dianggap orang lain itu lebih rendah. Dia tuh punya otoritas, punya kuasa yang lebih tinggi dari orang lain, bahkan termasuk lebih daripada istrinya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dia? Lewat orang yang dia takuti, Bu. Lewat orang yang dia hormati, yang dia merasa bahwa dia setara atau di atasnya dia. Pakai itu. Nah, sampaikan itu. Nah, jadi kita bisa bekerja, kita bisa melayani orang lewat tangan ketiga. Begitu. Tapi pola pikirnya, apapun argumentasi kita, ya harapan kita, nah itu kita lalui tangan ketiga itu untuk bisa dia mendengar setidaknya. Dengar dulu kan. Kalau dia nggak mau dengar, nggak akan bisa terjadi perubahan. Setidaknya dia mau dengar dulu. Nanti baru sedikit-sedikit dibukakan pengertiannya. Begitu. Nah, harusnya jadi seperti itu. Nah, kalau untuk kata perceraian ya jelas. Kenapa kata perceraian itu memang tidak enak buat istrinya karena juga kita tahu dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Gitu. Memang itu kata kutuk. Nah, sekarang yang tinggal membatalkan adalah istrinya. Tolak dalam nama Yesus. Kata-kata ini tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, tolak ini kata-kata ini. Supaya kata-kata itu tidak menjadi kata-kata yang akhirnya menjadi satu kenyataan. Begitu kan. Nah, harus dilawan, tentunya dilawan dengan sikap mengasihi tetap, tidak dendam, tidak marah begitu kepada suaminya. Karena bagaimanapun apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan kan itu juga yang Tuhan sudah tahu tentunya dari suami ini ke ibu. Nah, yang ketiga saya lihat dari apa yang disampaikan oleh ibu tentang si suami ini, sebenarnya suami ini perlu dilayani Bu dalam hal citra diri Bu. Citra dirinya dia ini nggak beres Bu, ya. Gambar dirinya dia, self image-nya dia ini nggak beres begitu ya. Orang yang citra dirinya yang nggak bagus, itu dia nggak senang lihat keberhasilan, kesuksesan orang lain. Itu salah satunya.
Begitu. Ketika istrinya lebih sukses, dia merasa ini sebagai sebuah ancaman buat dia. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya dia berusaha untuk memproteksi dirinya dia, untuk memagari dirinya dia dengan cara-cara yang seperti itu. Begitu. Jadi citra dirinya dia ini belum beres dan dia pasti punya pengalaman juga di masa lalu. Nah, orang yang punya citra diri yang negatif ya, itu juga harus dibereskan, disembuhkan. Karena ini juga bagian daripada penyakit begitu ya. Bedanya apa citra diri dengan mindset? Kalau citra diri itu berkaitan dengan perasaan. Ini kan begini ya, kalau kita bicara soal trikotomi, kita bicara soal jiwa saja. Di dalam jiwa itu ada 3 bagian. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu kan di dalam jiwa tuh. Nah, sekarang kalau dia, suaminya seperti itu, saya sudah yakin dia itu mengalami citra diri yang buruk. Nah, citra diri itu berkaitan dengan perasaan di dia. Begitu. Itu bedanya. Kalau mindset kan pola pikirnya. Begitu kan. Tapi itu bisa berkaitan melahirkan hubungan atau konektivitas dengan citra diri, dengan ituan apa namanya mindset begitu. Dari citra diri yang jelek itu bisa berkonektivitas dengan mindset sehingga itu tadi mindset di dalam dirinya dia tuh juga karena di atas citra diri yang nggak bagus, makanya mindsetnya salah. Mindsetnya adalah selalu menilai orang lain itu negatif, selalu penuh dengan kecurigaan. Sudut pandang dia adalah sudut pandang yang jelek. Jadi seperti itu. Makanya dia merasa dirinya paling benar. Nah seperti itu. Dan menyelesaikannya harus khusus memang lewat orang ketiga dulu yang dia takutin. Obatin pelan-pelan lewat dia, sama kita dampingin tuh. Kalau kita udah bisa masuk dampingin, ya udah kita bersama dengan orang ketiga itu masuk pelan-pelan baru perbarui mindsetnya itu jadi ya gambar dirinya dia begitu kan. Nah pemulihan gambar dia udah selesai, otomatis ubah mindsetnya dia begitu. Jadi itu Bu, dari pandangan saya sih Bu, kalau saya mendengar dari apa yang Ibu sampaikan tadi, begitu ya. Tapi tetap senjatanya satu Bu, dari apa yang Ibu sedang perjuangkan, Ibu layanin, Tuhan tahu panggilan pelayanan Ibu dan suami. Paling doakan terus, ya doakan. Jangan menyerah, jangan bosan, dan jangan bilang nggak bisa di si suami untuk berubah. Maksudnya suami yang Ibu layani yang di Sumba sana, begitu ya. Tidak mungkin tidak bisa berubah, pasti bisa. Tidak ada satupun yang kuat untuk menahan gempuran doa yang kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa sanggup bertahan. Pasti akan rontok juga begitu. Tinggal masalah waktu aja. Dan tinggal intensitas kita berdoanya, keseriusannya seperti apa. Mau kita gempur dengan doa puasa kah? Atau kita gempur hanya dengan sekedar doa biasa, doa syafaat, begitu. Nah itu kembali kepada kita Bu. Gitu. Intinya jangan pernah jemu-jemu untuk mendoakan. Itu aja. Ya, baik. Gimana Ibu Ingrid? Ya Pak, itu yang diupayakan. Pak, maju kalau terus bikin Bu, luar biasa Ibu pilih pelayanan di Sumba. Yang ya maaf ya Bu ya. Ya yang begitulah yang sedikit agak terbelakang pulaunya. Tapi nggak tahu mungkin sekarang udah maju. Tapi yang saya lihat Ibu pelayanannya itu luar biasa. Memang orang-orang sana perlu banget dijangkau oleh Injil begitu. Waduh, apalagi orang-orang Marapu ya di sana ya. Duh, istrinya banyak banget, poligaminya, waduh, luar biasa. 13 berarti, Pak. 13 ya itu makanya. Oh pejinaannya kuat Bu. Oh pejinaan kuat di sana Bu Aling, kuat banget. Itu 13, bayangkan aja. Istrinya, ya ampun. Nah itu istrinya, maksudnya anak asuh saya itu, saya pernah punya anak panti asuhan, bapaknya punya 13 istri, jadi masing-masing punya gitu. Nah ini dia sampai akhirnya si istrinya yang keempat ini, yang mamanya anak asuh ini kabur, jadi TKW. Jadi si anak ini ditaruh di panti asuhan. Setelah besar, si anak tahu itu bapaknya, tapi bapaknya nggak tahu itu anaknya. Gitu, karena kan masing-masing ada tugas Bu. Ada yang apa gembalain sapi, ada yang cari kayu bakar gitu. Iya. Luar biasa Ibu pelayanan di sana, salut. Iya Pak, itu anugerah Pak. Saya juga ngedadak dikasih begitu, saya meraba-raba. Tapi Pak, jujur Pak, kalau untuk cari tim seperti yang Bapak sarankan itu, ya susah memang. Kita jauh, terus udah gitu si orang ini Pak, dia nggak percaya sama orang lain. Jadi dia tiba-tiba aja dia video call Pak sama saya begitu. Ya video call Bu, itu bagus tuh. Ya. Hanya untuk cari yang pria ini, tapi belum tahu Pak, karena orang tuanya juga udah meninggal kan.
Iya, pasti Itu ada Bu, pasti ada yang dia takutin, entah pamannya atau siapa gitu, atau teman dekatnya dia gitu ya. Gitu. nanti Kalau saya dulu tanya kita di Pak. Sumba, kalau kita dulu di Sumba Bu, itu ada pendeta yang kita kan dari GBI, yang kita hormati dan selalu sesepuh kan Pak Hani ya di Pak sana. Andreas Hani. Andreas Hani Saya di sana kan, kita ke sana. Nah, kita ke gereja di Matawai waktu itu kita temuin, selalu kita berapa kali kan ketemu dengan Om, lalu ngomong sama Om ya begini-begini. Ya beliau kan dipandang banget begitu kan, sampai pejabat-pejabat pemerintah aja, bahkan sampai calon bupati aja kan sowan ke mereka kan, minta didoakan, minta nasihat dan seterusnya. Jadi dulu saya karena pernah saya juga pernah Bu ya, pasti ya. pernah Nah ya. waktu itu di yayasan kita juga dibantu dia untuk dapatkan Oh, izin. Ya, iya benar. Memang betul lewat beliau tuh udah nggak salah tuh beliau disegani sekali. iya Pak. Gimana Bu, udah Terima kemajuan di kasih. sana Sumba ya Bu ya? Banyak kemajuan ya? Kalau Bandalanya dari gitu ya, dari pasarnya jemaat ya. gembala, kalau dari jemaat gembalaan kami, memang Pak Iya. untuk saya kan punya jemaat yang punya dia memang punya lahan, bukan punya lahan ya Pak, dia mengelola namanya Tanggedu Pak. Tanggedu itu surga yang tersembunyi. Itu ada Pak nanti aja di Google itu tempat cantik sekali. Jadi Oh dia gitu ya. pengelolanya. Memang saya Ah, bilang Pak, di daerah mana? eh, Sumba Timur mananya Bu? Daerah mana? Gongi, bukan? bukan Pak, Tanggedu itu ke arah utara. Jadi daerah Hamba Praing itu ke Hmm. utara mau ke arah Pak. Jadi ke utara Oh, Pak, ke daerah sana ya. Iya. curah hujannya paling setahun 2 minggu doang. Iya, Itu berarti Pak. Ibu masukin savana ya, pas savana ke dalam ya, arah belakang ya. Iya Iya. Pak, Bapak kalau tahu Puru Kamera itu dia sebelum Puru Kamera Bapak akan ketemu jalanan yang ke sebelah kiri itu ke Tanggedu namanya. Waduh, Tanggedu saya itu belum Pak kenal dia di sih. dalam itu sungai ada batu-batu kayak candi begitu. Itu Hmm, memang juga saya hanya saran aja sih Pak intinya untuk iya. pariwisatanya. Saya Jadi dia rindu Bu, agak melayani ke sana Bu. Pengen banget banget. Dulu Oke, saya di sana belum jadi hamba Tuhan gitu. iya, Belum ya pendeta saya, baik. tapi pengen satu kali ke sana. Oke. Makasih Bu Ya, Ingrid. baik. Terima Berkati kasih Bu Bu pelayanannya. Ingrid ya. Nanti kalau masih mau lanjut, Ibu silakan. Nanti setelah kelas kita live-nya sudah tutup, kita masih bisa ngobrol ya di belakang layar dengan Pak Dedi ya. Juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya juga masih ada waktu ya Pak ya setelah kelas ya Iya. untuk mau bertanya atau sharing ya. Tapi kita tutup dulu kelas kita ini karena sudah wah, tambah terasa ya Pak, sudah hampir mau 2 jam. Itu ya 2243. Ya, baik. Iya. Terus sekali sih. Baik Pak Dedi, Bapak bisa closing statement untuk kelas kita Iya. hari ini. Lalu Bapak pimpin doa bagi kami semua ya Pak. Dipersilakan. Ya. Ya, closing statement saya adalah mari Bapak Ibu kita menjadi konselor-konselor buat sahabat-sahabat kita, buat gereja kita, buat keluarga kita, dan buat semua orang yang membutuhkan. Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat mulia di mata Tuhan, membawa orang dipulihkan hidupnya, berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang baik, dan pada akhirnya menyelamatkan orang dari kehidupan yang jahat dan kemudian yang menuju kepada kehilangan, kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu kesempatan untuk dipercaya membawakan pelajaran dalam pastoral konseling lewat cahaya firman Tuhan. Kau berkati semua yang sudah terlibat Tuhan di dalam kepengurusan, yang terus Tuhan channel ini terus membawakan pengajaran-pengajaran terbaik, channel yang sangat memberkati. Tuhan menolong Ibu Heni, Ibu Aring, dan semua pengurus, Pak Daniel sebagai gembala Tuhan, supaya Tuhan pelajaran ini menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara seiman kami, Bapak Ibu Saudara yang hadir di dalam kelas pastoral konseling malam hari ini. Kau berkati hamba-hambamu ini di dalam pelayanan mereka masing-masing, Tuhan, di gereja mereka masing-masing, pelayanan mereka yang ada di luar sana, Tuhan, pelayanan penginjilan mereka. Juga kami percaya Tuhan memakai, menyertai Tuhan terus menjadi berkat yang semakin banyak di mana jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga mereka,
berkati kesehatan mereka, berkati ekonomi keuangan mereka, semua selalu dicukupkan oleh Tuhan, dan kiranya tanda-tanda shalom, tanda-tanda ajaib juga menyertai pelayanan setiap hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami akan beristirahat, bahkan juga Tuhan mungkin akan tinggal sebentar, dan juga Tuhan akan melanjutkan sisa sedikit pekerjaan kami. Tuhan tetap terus menolong dan menyertai kami, mengizinkan kami beristirahat malam hari dengan cukup, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan tubuh yang datangnya daripada Tuhan, melanjutkan semua pekerjaan aktivitas kami yang Tuhan sudah percayakan. Dan biarlah perlindungan malaikat Tuhan malam hari ini aman, sejahtera, dan kuat untuk menjaga, melindungi tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami angkat kedua tangan kami, buka hati kami, untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menuntun, memampukan kita, menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dan menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami ya Pak, dan mengajari kami tentang arti konselor dan bagaimana fungsi dari pastoral konseling ya. Semoga Pak Dedi selalu diberi kesehatan dan pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, semoga pelajaran malam ini sangat memberkati Bapak Ibu semua ya. Dan tetap stay bersama Sema Adonai ya Bapak Ibu selama seminggu full. Karena di Sema Adonai ini setiap hari ada pembelajaran firman dengan tema-tema yang menarik. Dan juga setiap pagi ada renungan pagi ya Bapak Ibu di pukul 5.30. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.